Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walau di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan juga mau saya katakan bahwa Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, mantap. Jadi pilih yang baik, kau akan menerima kehidupan yang kekal. Ketika engkau memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kau akan menerima keselamatan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas di pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Allah terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya berharap kekuatan Tuhan, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur biarkan kami adalah orang-orang yang memiliki iman yang hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca dalam Lukas 7 ayat yang ke-9, tetapi bacaan kita adalah ayat 1 sampai dengan 10. Dalam Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Allah ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sikap seorang perwira terhadap seorang hamba, yang pada waktu itu seorang hamba bukanlah seseorang tapi sesuatu. Dia bagaikan benda yang diperlakukan sesuka-sukanya oleh para tuannya, karena dia adalah sesuatu, bukan seseorang. Tetapi orang perwira ini sangat luar biasa. Dia sangat menghargai hambanya yang begitu mungkin hambanya ini ya sangat peduli terhadap dia dan banyak hal yang sudah dilakukan sehingga menimbulkan kasih yang begitu luar biasa kepada perwira di Kapernaum ini. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa perwira ini, tema kita terlebih dahulu saya mau katakannya, tema kita adalah iman yang hidup, ya, iman yang hidup, ya, ketika iman kita hidup, kita akan melakukan apa yang dikehendaki Allah, akan kita wujudkan dalam apa-apa yang sesuai dengan firman Allah, karena iman yang hidup itu tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Firman yang hidup itu tidak akan pernah bersebelahan dengan firman Allah, akan selalu seiring, sejalan dengan kehendak Bapa di surga. Nah, yang pertama dikatakan bahwa ia adalah seorang yang mengasihi. Anda bisa bayangkan, tadi kan saya sudah katakan bahwa seorang hamba yang sakit keras tetapi mendapat kepedulian dari seorang perwira yang sangat luar biasa ini. Dan seorang hamba tidak layak mendapat perhatian yang seperti itu. Tetapi perwira ini melakukan, mungkin dia sudah melakukan pengobatan ke sana ke sini, tetapi sakit kerasnya tidak tersembuhkan. Dan pada akhirnya dia mendengar bahwa Yesus ada di daerah Kapernaum, lalu dia menyuruh orang-orang yang dikenal dari orang Yahudi supaya meminta tolong kepadanya untuk menyembuhkan hambanya. Dan orang-orang Yahudi itu yang sudah merasakan pertolongan dari perwira ini pun melakukannya. Nah, yang kedua kata firman Allah adalah bahwa perwira ini atau orang ini adalah orang yang bermurah hati. Jadi dia mengasihi, dia bermurah hati.
Jadi orang yang mengasihi itu tidak lepas dari memberi. Orang yang memberi belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi sudah pasti memberi dalam kehidupannya. Dan salah satu yang kita lihat bagaimana di ayat 5 dia memberikan untuk pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Sekalipun dia bukan orang Yahudi, dia orang Italia, dia seorang perwira ya. Dia memiliki pasukan yang banyak ya. Jadi tidak kurang pasukannya itu dari 100-an orang. Jadi itu siap tempur itu. Nah, kemudian dia bukan hanya mengasihi, tapi dia juga bermurah hati. Jadi saya sudah bilang orang yang mengasihi sudah pasti memberi, orang yang memberi belum tentu bisa mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi sudah pasti tidak lepas dari memberi. Nah, orang ini melakukannya. Dan yang ketiga kata firman Allah ialah bahwa perwira ini adalah orang yang rendah hati. Jadi dia sangat rendah hati sehingga semuanya dia lakukan hanya untuk apa yang diyakininya, yang dipercayainya ya. Karena dia belum betul-betul merasa dia betul-betul diakui sebagai warga negara surga. Karena dia outside dari orang Yahudi. Tetapi dia berupaya untuk melakukan. Bayangkan kenapa sampai kerendahan hati yang saya katakan demikian. Karena ketika ayat 6 sampai dengan ayat yang ke 6, 7, 8 di sana dikatakan bahwa ketika Yesus mau datang ke rumah orang ini, oh janganlah, aduh nggak layak saya menerima Tuhan itu. Saya ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak menerima kunjungan Tuhan yang maha suci itu. Jadi dia merasa tidak sanggup untuk menerima dia datang di rumahnya. Tapi dia berkata kepadanya bahwa aku ini seorang bawaan, tetapi di bawahku masih ada bawaan juga prajurit. Kalau aku suruh ke sana, dia akan ke sana. Aku suruh ke sini, dia akan ke sini. Engkau pergi, dia akan pergi. Engkau datang, akan datang. Makanya katakan saja, satu kata saja, hambaku itu akan sembuh. Wow, luar biasa. Jadi dia mengasihi, dia murah hati, dan dia rendah hati. Dan iman yang hidup itu adalah iman yang selalu percaya hal-hal besar bisa terjadi. Itu yang terakhir. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan di ayat 10 yang sudah kita baca. Aku berkata kepada iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Bayangkan itu. Jadi iman yang dimiliki oleh perwira ini tidak ada seorang pun orang Yahudi memilikinya, yang mengerti arti otoritas. Jadi karena perwira ini mengerti betul arti otoritas, maka dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan ketika itu Yesus ayat 10 katakan begini. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumahnya, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan akhirnya perwira itu mendapati hambanya sudah sembuh. Dan artinya bahwa iman yang dia miliki adalah iman yang hidup itu, iman yang memberikan kesembuhan bagi orang tersebut. Itulah sebabnya seringkali saya menggunakan ayat ini, pasal ini. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak bisa hadir, ada orang-orang yang beriman yang bisa memperantarainya, bisa meminta kepada Allah untuk intervensi. Jadi kalau ada tetangga kita yang sakit, yang menderita oleh karena situasi dan kondisi yang dia tidak bisa hadapi, dan kita sebagai orang beriman kita bisa meminta perantaraan kepada Tuhan untuk
berdoa kepadanya. Itu sebabnya setiap kali saya mengakhiri khotbah saya akan senantiasa mau berdoa bagi orang-orang sakit. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Bagi orang-orang yang percaya, maka mereka akan melihat mujizat itu terjadi. Dan saya mau katakan kepada kita, biarlah kita terus menjadi orang-orang percaya, memiliki iman yang meniru perbuatan perwira di Kapernaum ini, supaya kita bisa melihat banyak hal dikerjakan oleh Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan kita berdoa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan yang baik itu terus akan menolong kami untuk beriman kepadamu Tuhan. Iman kami bukan iman abal-abal, tapi iman yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yakin, kau percaya, Tuhan mampu hadir menjamah engkau saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, bagaimana perintahmu, lenyapkan segala sakit penyakit, usir setan-setan dalam nama Yesus, dalam namamu. Dan kami melakukan itu Bapa di surga. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit itu keluar. Dan oleh biru-biru daripada Tuhan engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Engkau yang menolong mereka. Kalau engkau mengatakan mereka sembuh, maka saat ini juga mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan kami menikmati kasih dan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan yang berat dalam hidupmu, datang kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu, tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang Anda angkat kepada mereka adalah orang-orang yang memiliki beban dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya engkau Tuhan yang menolong mereka untuk terus mengerjakan hal-hal yang dasar, hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Allah yang besar, Allah yang luar biasa senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka, topang mereka, dan jawab segala persoalan mereka. Dalam nama Yesus, sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang telah menolong aku, mengeluarkan aku dari kesulitanku. Biarlah namamu dipuji dan dipermuliakan selama hidup mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.